Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa terlahir pada tanggal 8 April tahun 1725 Masehi di Kartasura. Sang ibu Raden Ayu Wulan wafat saat melahirkan RM Said, sementara itu saat memasuki usia 2 tahun sang ayah Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro ditangkap dan dibuang Belanda ke tanah Kaap Ceylon atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Pati Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kaula alit. Kedekatan Raden Mas Said dengan rakyat kecil membuatnya resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom, Manteri Anom, atau sejajar dengan abdi dalam Manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja, akan tetapi pada saat di keraton oleh Sang Pati Kartasura ditanggapi dingin. Dan dengan tidak berkata apa-apa Sang Pati memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku Sang Pati ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan, dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Dia pun membangun pasukan untuk melawan pasukan VOC dan pemerintahan Mataram yang kala itu bersekutu dengan VOC. RM Said memulai perjuangannya pada 1740 saat berusia 14 tahun. Musuhnya saat itu adalah Pakubuwana II dan tentara VOC. Pada 1746, RM Said bergabung dengan pamannya, Mangkubumi, untuk melawan Keraton Surakarta dan VOC. Mangkubumi yang merupakan pemimpin senior berperan sebagai panglima besarnya. Sementara, RM Said menjadi pemimpin militernya yang berbakat dan berpengalaman, pengikut yang loyal dan banyak dikagumi. Dua kekuatan ini menjadikan mereka sangat kuat, bahkan dinilai sebagai kekuatan paling besar dan berbahaya yang pernah dihadapi tentara VOC di Jawa. Bahkan, beberapa kali pihak VOC mengajak berunding keduanya, namun hal itu mereka tolak. Pada tahun 1752 sampai tahun 1753 RM Said dan Mangkubumi mengalami perpecahan, bahkan berperang satu sama lain. Hal ini tentu menguntungkan pihak VOC. Hingga akhirnya, pada tanggal 13 Februari tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti, di mana VOC menyetujui permintaan Mangkubumi untuk membagi Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. RM Said pun ditinggalkan tanpa memiliki sekutu. Merasa haknya belum terpenuhi, ia pun semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana III, Hamengkubuwono I, dan VOC. Namun RM Said terus melakukan perlawanan hingga VOC dan sekutunya kewalahan. Diceritakan, RM Said memimpin pasukan melawan tiga kekuatan sekaligus, VOC, Pakubuwana III, dan Hamengkubuwono I. Dia pun mendapat julukan Pangeran Sambernyawa karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Semboyannya yang paling dikenal adalah Tiji Tibeh, kependekan dari Mati Siji, Mati Kabeh yang artinya gugur satu, gugur semua dan Mukti Siji, Mukti Kabeh yang artinya sejahtera satu, sejahtera semua. Pemberontakan itu pun berakhir pada tanggal 17 Maret tahun 1757, dengan perjanjian Salatiga antara RM Said dengan PB3 yang membagi wilayah kerajaan Mataram, untuk kali kedua setelah perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya.
Perjanjian Salatiga ini menandai berdirinya Mangkunegaran. Dalam perjanjian itu, RM Said diakui sebagai Pangeran Merdeka dan berhak memiliki wilayah otonom berstatus kadipaten yang statusnya di bawah Kasultanan dan Kasunanan. Sehingga penguasa kadipaten tidak berhak menyandang gelar Sultan atau Sunan. RM Said mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA. Ia pun memilih gelar dengan menggunakan nama ayahnya dan bergelar KGPAA Mangkunegara I. Kadipaten Mangkunegaran pun diberi wilayah yang luasnya hampir setengah dari wilayah Kasunanan Surakarta yang mencakup bagian utara kota Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen, serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. RM Said atau Mangkunegara I pun kemudian menjalani situasi yang baru, kehidupan damai di sebuah istana, Pura Mangkunegaran, yang pada awalnya terasa asing baginya. Mangkunegara I wafat pada usia 70 tahun di kediamannya di Surakarta, pada tanggal 28 Desember tahun 1795. Dia dimakamkan di Astana Mangadek, Matesih, Karanganyar. Pada 1983, Mangkunegara I ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Cerita ini kami rangkum dari berbagai sumber, jika ada yang kurang pas pada video ini. Kami memohon maaf karena keterbatasan kami dalam mengolah data sumber yang ada. Jika Jekoners memiliki pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.